الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم على آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخوة الإسلام أعزني الله وإياكم أيها التلامذة الأحبة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan karunia kepada kita semua. Kita masih dimudahkan dalam thalabul ilmi. Kita juga bisa menghadiri majelis ilmu, salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sangat besar. Karena tidak setiap muslim itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu. Ayat tulabah al-ahibba, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari matan Ta'dhimul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Utsaimin fidallahu taala. Kita sampai pada poin yang ke-13. Badlul juhdi fi tahaffudil ilmi wal mudzakarati bihi wassu'alu anhu. Kita harus semangat ya dalam menghafal ilmu, kemudian kita harus mudzakarah untuk selalu murajaah dan juga untuk selalu menanyakan ya, untuk selalu bertanya tentang ilmu. Ya. Jadi poin yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah pentingnya kita ini untuk menghafal. Ya. Jadi menghafal apa yang sudah kita dapatkan. Oleh karenanya yang sudah kita terapkan di ma'had ini adalah yang i'dad muhafidin, baik yang banin maupun yang banat. Ini sudah kita terapkan dengan sistem untuk hifdzul matan ataupun hifdzul ya mandhumah ya. Jadi kita sudah mulai untuk menerapkan supaya setiap santri itu menghafal matan. Kenapa harus menghafal? Karena kalau kita hanya sekedar belajar, hanya sekedar membaca, maka tidak ada sesuatu yang nempel di dalam otak kita. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang nancap ya, di dalam benak kita. Tapi kalau kita ini menghafal, kemudian kita lupa, kita membaca lagi, insya Allah sesuatu yang sudah kita hafal itu lebih mudah untuk mudzakarahnya, murojaahnya, ketimbang kita ini belum pernah menghafal sama sekali. Ya. Oleh karenanya, banyak di antara para ulama, kata beliau, ittalaqihi 'anis syuyukh la yanfa'u bila hifdzin lahu. Karena kalau kita ini ya thalabul ilmi dengan sistem talaqi, ya. Jadi talaqi itu artinya mengambil langsung dari seorang syekh atau masyayikh. Ini kata Syekh Utsaimin, la yanfa', tidak ada manfaatnya. Ada tetapi sedikit. Bila hifdzin lahu, kalau kita ini tidak menghafalnya. Tidak kita menghafal dari apa yang disampaikan oleh syekh, tidak kita menghafal matan yang kita pelajari, dan tidak kita menghafal dari mandhumah yang kita pelajari. Jadi intinya kalau kita ingin mendapatkan
ilmu dan lebih mudah untuk mudzakarahnya dengan cara apa? Menghafal. Ya. Jadi dengan cara menghafal. Kemudian kata beliau, wa mudzakaratin bihi wa su'alin anhu. Ya. Bukan hanya menghafal, tapi kita juga harus mudzakarah. Sering-sering kita ini untuk murajaah. Sering-sering kita untuk menelaah dari apa yang sudah kita pelajari. Kemudian kalau kita nggak paham, baru kita ini bertanya. Jangan diam saja kalau nggak paham itu. Ya. Jadi diam itu bagus kata Nabi, tetapi ada tempatnya. Ya. Kalau kita melakukan suatu perjalanan dalam safar, kemudian kita ini tidak tahu jalannya. Kalau kita diam, yang penting jalan ini sampai enggak itu? Enggak akan sampai. Makanya ada istilah mengatakan malu bertanya apa? Sesat di jalan. Ya. Jadi terkadang yang pakai aplikasinya, yang pakai Google Map aja itu masih tersesat. Kadang enggak pas dengan titiknya. Apalagi dia tidak mau bertanya dan tidak tahu lokasinya. Sama dengan ilmu. Jadi dalam urusan duniawi saja kalau kita ini tidak mau bertanya, maka kita ini akan tersesat terlebih lagi dalam urusan agama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ya dalam sebuah pesannya, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kalian itu untuk bertanya kepada ahlul ilmi, ya, bertanya kepada orang yang memiliki ilmu agama. Jika apa? Jika kalian itu tidak tahu, ya. Jadi kalau kalian belum tahu tentang masalah ilmu yang disampaikan oleh seorang syekh, seorang ustadz, ataupun seorang muallim, maka bertanya. Jangan diam saja, ya. Jangan pura-pura nulis ternyata gambar Dragon Ball, ya. Nah ini nggak bisa seperti itu, ya. Jadi harus bertanya. Misalkan tadi ada yang kelewat, ditanyakan atau disuruh mengulangi, kita ulangi, ya. Jadi harus aktif dalam belajar itu. Fahaula'i tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'dhimahu. Maka jika dia itu, ya, benar-benar merealisasikan dalam thalabul ilmi, ya, dengan cara menghafal, dengan cara mudzakarah, dengan cara bertanya. Ada 3 yang harus dimiliki bagi seorang talib dalam poin yang ke-13 ini. Yang pertama dia dengan cara apa? Menghafal. Yang kedua dengan cara mudzakarah. Apa mudzakarah tadi? Ya, bahasa kita yang paling mudah yang murojaah. Sebenarnya mudzakarah itu ya dari kata dzakarah, ya. Yudzakiru mudzakaratan, mufa'alatan, fa'ala yufa'ilu. Mufa'alatan berarti untuk saling, ya, musyarakah. Jadi bukan hanya kita mudzakarah sendiri, tapi paling enggak ada teman belajar. Itu maksudnya. Jadi kalau kita menyampaikan, membaca, yang lainnya temannya itu menyimak. Kemudian gantian, itu yang namanya mudzakarah. Kalau murojaah itu bisa dengan sendiri, tapi kalau mudzakarah ini, maka lebih bagusnya kalian belajar itu dengan belajar apa? Kelompok. Ya. Belajar kelompok, 2, 3, kemudian bersama-sama. Satu membaca, satu menyimak. Membaca, menyimak itu malah lebih bagus. Ya. Lebih efektif dalam belajar. Begitu juga kalau kalian itu mendapatkan tugas dari Ustadz, disuruh menghafal matan ini. Disuruh gantian saja, ya. Sini menghafal, kemudian disuruh disimakkan, gantian. Maka dengan sistem mudzakarah seperti ini, ya, maka akan cepat melekat. Yang kita hafal itu akan mudah kita hafalnya, dan kita akan terbantu, ya, termotivasi dengan teman-teman yang mudzakarah bersama kita. Kemudian yang ketiga apa tadi? Dengan cara bertanya. Nggak boleh kita ini diam, ya. Nggak boleh kita ini kalau nggak tahu, daripada nanti saya ketahuan, kalau saya ini bodoh,
Lebih baik diam. Nanti kalau ditanya paham, paham. Tapi hampa sebenarnya. Ya. Jadi ditanya, fahimtum, fahimna. Tapi disuruh mengulangi, nggak bisa. Ini nggak boleh seperti itu ya. Jadi, jangan kalian itu menipu diri kalian sendiri. Kalau belum paham ya, tanyakan. Ya. Ini cara orang untuk bisa mengagungkan, ya, memuliakan ilmu. Dengan cara tadi, ya, menghafal, mudzakarah, dan bertanya. Bikamalil iltifati ilaihi wal istighal bihi. Dengan cara dia itu untuk menyibukkan diri dan sering-sering untuk membuka, ya. Sering-sering untuk murajaah, mudzakarah. Fal hifdzu khulwatun bin nafsi. Adapun menghafal ini dia itu untuk lebih menyendiri, ya, berkhulwat, ya. Dengan menyendiri menghafal itu, misalkan kalian itu kalau ingin cepat menghafal, cari waktu-waktu yang paling efektif. Cari waktu yang memang itu sangat untuk membantu kita dalam menghafal. Kapan kira-kira waktu yang pas, yang paling bagus untuk menghafal waktunya? Kapan waktunya pas untuk menghafal, untuk kita bisa cepat menghafal, waktunya kapan? Ya, waktunya sebelum subuh atau setelah subuh. Ini waktu yang sangat bagus, ya. Kenapa? Karena otak kita ini masih fresh. Jadi kalian misalkan di malam hari, besok ini akan menyetorkan satu halaman, ya. Maka malam hari caranya kalian itu untuk dibaca terus, ya. Jangan langsung dihafal, tapi dibaca terus. Secara otomatis kalau kita ini sering membaca, diulang-ulang sampai 10 kali, 20 kali, maka memori ini akan menyerap apa yang kita ucapkan. Sehingga ketika di pagi hari, sebelum subuh atau setelah sholat fajar, maka kita ini mudah untuk menghafal. Ini di antara metode yang sering dipakai, ya, para santri ataupun pendahulu kita dahulu seperti itu. Selanjutnya, ikhwatul Islam, a'azzanillahu wa iyyakum, wal mudzakarah julusun ilal qarin, ya. Jadi kalau menghafal, yaitu khulwatun bi nafsihi, menghafal dengan sendiri dengan cara tadi, untuk membaca sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah kita membaca, baru kita menghafal. Jangan otak kita ini dibebani langsung menghafal. Nanti akan lemot, ya. Nanti otak ini tidak akan langsung respect. Kemudian kalau kita nggak hafal, maka kita ini akan mudah frustasi. Kita ini langsung merasa berat. Kenapa? Karena otak kita ini langsung dipaksa untuk menghafalkan, harusnya membaca dulu, ya. Jadi membaca 10 kali, 20 kali, bahkan sampai 50 kali. Kalau memang sulit untuk menghafal, baru setelah itu kita akan mulai menghafal. Itu caranya, ya. Adapun mudzakarah ini, kata beliau, ini duduk bersama dengan temannya. Satu nyimak, satu baca. Gantian nyimak, baca, itu namanya mudzakarah. Makanya harus ada musyarakah, ada teman belajar. Yang ketiga, wasu'alu iqbalu alal alam. Alam alim, ya. Jadi wasu'alu iqbalun alal alim, maka bertanya kepada orang yang alim. Tadi kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau ini tidak tahu tentang suatu perkara, maka bertanyalah kepada ahlul ilmi. Tanya kepada seorang ustaz, jangan malu. Ali bin Abi Thalib saja, itu masalah privasi, tetapi beliau itu memberanikan dirinya untuk bertanya. Jadi ada suatu kisah ketika sahabat Ali bin Abi Thalib, ini dahulu ini beliau seorang laki-laki madda, sering mengeluarkan air madi, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata beliau, kuntu astahni an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li makani ibnatihi.
dan aku ini malu ingin menanyakan perihal ini, air madi ini, untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kedudukan putrinya. Putri Nabi siapa namanya? Siapa? Yang dinikahi sahabat Ali? Fatimah radhiyallahu anha. Jadi malu ya, menantunya mau menanyakan kepada mertuanya. Makanya Nabi sahabat Ali ini memerintahkan seseorang, fa'amuru rajulan an as'ala ila Rasulullah sallallahu. Maka beliau menanyakan ya, menyuruh seseorang untuk menanyakan. Ini pentingnya. Jadi kalau kita malu, khawatir kalau itu adalah permasalahan yang ada pada diri kita dan kita tidak ingin membuka di hadapan orang lain, maka dengan cara kita ini lewat orang lain, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan juga para sahabiyah, mereka enggak pernah malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana para sahabiyah itu, ini juga masalah privasi sebenarnya. Bagaimana hukumnya jika wanita itu mimpi basah itu? Apakah harus mandi atau tidak? Jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada sahabiyah yang menanyakan kepada Nabi, ya. Innallaha la yastahyi 'anil haq. Allah itu tidak akan pernah malu dari kebenaran. Kemudian tanya sahabiyah kepada Nabi tentang ihtilam, ya, tentang mimpi basah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'atil ma' faghsili. Kalau engkau melihat air, ya, jadi bangun tidur tahu-tahu sudah banjir, ya, seperti ngompol, ya, dijemur kasurnya, jangan diam aja. Kemudian wajib mandi, berarti itu tandanya kalian sudah balik. Sudah balik semua? Santri baru sudah, ya, alhamdulillah, ya. Jadi sudah balik semua, sudah pernah mimpi, ya, mimpi ketemu sama Mbak Indah, makanya mimpi basah, ya. Jadi itu bentuk bahwasanya kalian ini sudah balik dengan cara seperti itu, ya. Kemudian yang perempuan juga sama, ya. Jadi laki perempuan itu sama, karena yang bertanya ini adalah sahabiyah, yang dia itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air tadi, ya, mimpi basah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi kepadanya. Jadi enggak usah malu, ya, dalam suatu perkara yang mana itu adalah terkait tentang masalah puasa, masalah sholat dan syariat yang lainnya, maka tidak boleh kita ini malu. Jadi harus tanya, ya, tentang masalah sholat, tanya tentang masalah wudhu, tanya tentang masalah pelajaran yang lain. Maka kata beliau, fabil hifdzi yuqarrirul ilmi fil qalbi, yuqarrarul ilmu fil qalbi, ya. Jadi dengan menghafal ini, maka ilmu itu akan mustaqir, ya, akan tetap di dalam hati. Jadi akan kuat gitu. Coba kalau kita enggak hafal, apa yang akan kita ingat, apa yang akan kita baca gitu, kalau kita enggak hafal, ya. Jadi di dalam, ya, pembelajaran itu kalau kita ini membiasakan menghafal matan, kita faham itu, insya Allah ketika ada orang bicara itu langsung kita ini istihdar, ya, hadir. Oh ya, saya pernah menghafal maksudnya, ya. Jadi dengan kitab Qawaidul Arba ini yang sudah kita terapkan, ya, di jenjang IM ini, alhamdulillah, ya, sudah menghafal, sudah khata, ya. Nanti tinggal kita untuk membuka, ya, lanjutan baru dengan kasus syubhat, nanti dengan kitab tauhid dan lain sebagainya. Maka insya Allah, ya, 3 tahun di sini itu sudah beberapa matan yang sudah dihafal. Ini suatu modal yang sangat besar kalau kita ini sudah memiliki banyak hafalan, ya, terutama menghafal matan Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini sangat penting sekali. Tapi kalau kita ini nggak punya hafalan, kita juga malas membaca, ya, kita ketika ditanya nggak bisa jawab, ya, nggak bisa menjawab apa-apa. Jadi penting sekali, ya, agar kita ini tetap
ilmu itu tetap di dalam hati, maka kita itu biasakan untuk menghafal. Kalau otak kita ini biasa kita gunakan untuk menghafal, ya, maka otak kita ini insya Allah akan tajam gitu ya. Seperti halnya pisau, ya. Pisau ini kalau nggak pernah diasah, apa jadinya? Kan menjadi tumpul kan? Bisa nggak pisau yang tumpul untuk menyembelih ayam? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Pisau yang tumpul cari ayam disembelihnya. Itu menyiksa, bukan menyembelih. Sama dengan otak kita. Otak ini kalau nggak pernah kita gunakan untuk menghafal, ya tumpul. Ya. Tolalit gitu, disuruh menghafal susah, lambat. Karena nggak dipakai. Ya. Akal otak ini yang Allah berikan pada kita ini sangat besar manfaatnya. Kalau kita bisa untuk menggunakannya. Jangan yang dihafal ya lagu-lagu musik ya atau kesebelasan atau artis atau ya cerpen ya ataupun novel, bukan itu ya. Tapi yang dihafal adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Wa yanbaghi an yakuna rajulun himmatu talib masrufan ilal hifdzi wal i'adah. Maka ini nasihat Syekh Utsaimin ya. Jadi sudah seyogyanya bagi seorang talib, seorang penuntut ilmu ini dia harus selalu menghafal dan juga untuk murojaah. Menghafal, murojaah. Jadi kuatnya hafalan itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Biar hafalan kita ini kuat, murojaah. Jadi ada waktunya kalian itu untuk menghafal di pagi hari, kemudian murojaah di sore hari atau di siang hari atau malam hari ya. Jadi ada waktu untuk murojaah. Karena kalau nggak di murojaah hilang ya. Jadi penting sekali kita ini untuk murojaah ataupun mengulang. Kama yaqulu Ibnul Jauzi rahimahullah fi Saydil Khatir wa lam yazzalil ulama'ul a'lam yahudduna 'alal hifdzi wa ya'muruna bih. Ini pentingnya petuah dari Imam Ibnul Qayyim ya, Imam Ibnul Jauzi ya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan senantiasa para ulama ini menganjurkan untuk menghafal. Jadi para ulama itu menganjurkan kepada para pesertanya, peserta didiknya, kepada santrinya, kepada jamaahnya, kepada tulabnya untuk menghafal. Hafal matan ya. Kemudian hafal mandumah, kemudian hafal nathar dan lain sebagainya ya. Maka ini bagus sekali kalau kita ini sudah menghafal, meskipun kita ini misalkan ya tidak murojaah, paling enggak kita ini pernah menghafal dan ingat ya. Kalau kita ingin menguatkan hafalan kita dengan cara murojaah tadi, makanya sekarang ini kan banyak beberapa universitas itu dibuka beasiswa full bagi orang yang menghafal Al-Quran untuk masuk di fakultas kedokteran. Kenapa? Universitas umum ini mereka membuka beasiswa besar-besaran untuk para penghafal Quran. Karena sudah teruji, otaknya ini sudah biasa digunakan untuk menghafal. Sehingga kalau otak ini biasa digunakan untuk menghafal, untuk memahami itu lebih mudah daripada menghafal. Ya. Jadi otak manusia ini kalau sudah biasa digunakan menghafal, memahami, dan apalagi hanya membaca itu dia lebih cepat gitu. Dibandingkan nggak digunakan untuk menghafal, tumpul tadi. Ya. Jadi tumpul, karatan. Ya. Disuruh menghafal satu ayat saja 1 minggu. Nah, parah itu. Jadi 1 ayat 1 minggu ini. Ini maksudnya apa di sini? Ya? Cuman pindah tidur sama pindah makan gitu. Makanya dimanfaatkan ya, manfaatkan setiap pagi kita ini untuk menghafal. Jadi di malam hari kalian sudah menyiapkan yang akan dihafal, dibaca terus, baru paginya itu untuk menghafal. Malamnya digunakan untuk murojaah. Ini yang dilakukan oleh para ulama kita.
Qala Ubaidillah bin Hasan, wajadtu akhdharul ilma manfa'atan ma wa'ituhu biqalbi wa luktuhu bilisani. Ya. Kata Abdullah bin Hasan, Ubaidullah bin Hasan rahimahullah, ya, tidak ada sesuatu yang paling aku dapatkan suatu manfaat daripada menghafal tadi. Jadi sesuatu yang paling bermanfaat di dalam thalabul ilmi itu dengan cara menghafal. Kalau di SMP ada nggak yang sudah biasa mata pelajaran yang biasa menghafal? Ada nggak? Menghafal apa? Di jenjang SMP. Hadis. Selain hadis, Inggris. Nggak masuk Inggris. Hadis. Terus selain hadis, apa? Bahasa Arab. Ya. Jadi penting sekali kita untuk menghafal. Yang dihafal itu, ya, yang dihafal adalah Al-Quran, dihafal adalah hadis, yang dihafalkan mufradat, ya, dan juga kaidah-kaidah bahasa Arab yang lainnya. Ini insya Allah lebih bermanfaat. Wasami'tu Syekhana Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini kata Syekh Utsaimin, ya. Karena Syekh Utsaimin ini muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Dia mengatakan, hafidna qalilan wa qara'na katsira. Jadi kami ini sedikit menghafal dan banyak membaca. Fantafa'na bima hafidna aktsar min intifa'ina bima qara'na. Tapi kami ini lebih banyak mendapatkan manfaat ilmu dengan cara menghafal daripada dengan cara membaca. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat ilmu yang lebih besar, dengan cara apa? Menghafal, bukan hanya membaca. Membaca misalkan kalian satu paragraf. Kalau disuruh mengulangi ini, mampu nggak itu? Sesuai dengan satu paragraf. Jadi sudah nggak ingat lagi gitu. Tapi kalau kalian sudah menghafal matan ini, kemudian disetorkan lagi, sudah disimakkan ke guru, maka insya Allah ini akan melekat. Ya. Jadi akan melekat dan akan banyak manfaatnya kalau kalian paham dengan apa yang kalian hafal. Ya. Ini harus dibudayakan. Ya. Apalagi yang masih syabab, ya, yang masih muda, masih remaja ini belum banyak, ya, pikiran, belum banyak yang terkontaminasi, belum banyak, ya, RAM-nya masih bagus, memorinya masih bagus. Ini digunakan untuk menghafal. Karena ulama dahulu, ya, ulama dahulu itu hafalan hadis itu sampai ratusan ribu, bayangkan. Itu bukan hanya matan dengan sanad dengan rawinya. Ya, kalau kita hanya hadis arba'in, ya, anak-anak kita yang di sekolah SD, ya, itu banyak yang hafal tentang hadis arba'in. Jadi kalian jenjangnya sudah di ma'had, berarti lebih daripada hadis arba'in gitu, ya. Begitu juga dengan ayatnya, ya. Al-Qur'annya juga harus perbanyak lagi. Jadi insya Allah kalau otak kita sudah biasa kita gunakan untuk menghafal, maka nanti akan lebih cepat kita ini untuk menghafal berikutnya. Responnya itu lebih cepat untuk menghafal. Kemudian akhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Wal mutalammis lil ilmi la yastaghni 'anil hifz. Ya, orang yang sibuk dalam thalabul ilmi maka tidak cukup dia itu untuk membaca ataupun menelaah kalau tidak menghafal. Jadi intinya beliau menekankan kepada kita semua selaku talib, maka perbanyaklah menghafal. Menghafal ayat, menghafal hadis, menghafal matan, menghafal mandhumah. Maka insya Allah, ya, sampai kita ini tua, kalau kita sudah pernah menghafal itu pasti ingat. Ya. Misalkan dulu kan sudah pernah kita disuruh menghafal Tuhfatul Atfal. Ya. Masih ada nggak yang masih hafal nggak Tuhfatul Atfal? Dulu kan pernah, ya. Adakan daurah, kemudian nanti disuruh menghafal Tuhfatul Atfal. Jadi dihafalkan. Kalau kalian sudah hafal ini,
kemudian kalian faham tentang isi kandungan dalam Tuhfatul Atfal tentang masalah tajwid, maka insya Allah kalian itu akan mendapatkan manfaat yang besar. Suatu saat ketika murojaah atau mengajar itu lebih mudah daripada kalian tidak menghafal sama sekali. Wa idza qadira, kata beliau, ya, ala ma kana yasna'u Ibnu Al-Farrat rahimahullah falyakhudh bihi. Faqad kana la yatruku kulla yawmin idza asbaha an yahfadha syai'an wa in qal. Jadi yang disampaikan oleh Ibnu Al-Farrat rahimahullah, beliau ini setiap pagi, jadi setiap pagi itu biasa digunakan untuk menghafal meskipun sedikit. Meskipun hanya 1 ayat. Meskipun itu hanya 5 mufradat. Tapi digunakan untuk menghafal. Ya. Jadi dibiasakan kita ini untuk menghafal daripada membaca. Ya. Al-Quran itu kalau bisa yang dihafal tadi. Jangan dibaca doang. Ya. Jadi kalau kalian menghafal, maka otomatis kan membaca. Jadi manfaatnya lebih besar. Tapi kalau kita ini hanya membaca, kita dapat pahala. Tapi kita nggak hafal. Tapi kalau kita ini menghafal, otomatis kita membaca, setiap 1 huruf dapat pahala berapa? Berapa? 10, ya, 10 kebaikan. Ya, wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun, lamu harfun, mimun harfun. Jadi sering kita untuk membaca, menghafal ini, maka semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Ya. Jadi meskipun sedikit, meskipun 1 ayat, tapi tiap pagi ini harus ada otak kita ini menyerap gitu ya. Memori kita ini menghafal. Ya. Ini yang dilakukan oleh para ulama dahulu. Wa min aqli hadzal ma'na lam yazal minal hifdzi fisdiyat, ya. Dan maksudnya adalah beliau ini untuk senantiasa menambah hafalan. Ya. Bukan hanya hafal juz 30 kemudian yang di murojaah terus nggak mau nambah, ini juga nggak benar, ya. Jadi kalau kita sudah hafal, kita murojaah ya kita tambah, ya, meskipun 1 ayat 2 ayat terus. Ya, apalagi di usia kalian yang masih fresh, ya, belum punya beban, belum mikir cari nafkah, belum mikir nanti anak istri mau dikasih makan apa, belum mikir ke situ, ya, belum banyak tanggungan, maka manfaatkan waktu ini, manfaatkan karunia yang Allah berikan kepada kalian berupa otak ini untuk menghafal. Ya, saat yakin 3 tahun kalian 30 juz di sini bisa. Asalkan kalian itu punya himmah, punya semangat. Tapi kalau nggak punya semangat, ya, 3 tahun di sini ya 3 juz. Ya, hanya 3 juz, tahun 1 juz ini sangat sedikit sekali, ya. Jadi sekali lagi, setiap hari kalian itu harus punya target. Pokoknya setiap pagi minimal 3 ayat, ya. Terus setiap paginya. Ini kan tinggal menghitung, ya. Taruhlah kita untuk menghafal 1 juz, ya. 1 juz ini berapa lembar? 10, ya. Jadi ada 10 lembar. Berarti ada berapa muka? 20, ya. Jadi kalau taruhlah kita setiap pagi ini 1 muka, berarti untuk menghafalkan 1 juz berapa waktu, ya? Berapa hari? 20 hari, ya. Jadi 20 hari ini sudah 1 juz kalau kita ini rutinkan menghafal 1 muka. Ya. Kalau bisa 1 lembar cukup dengan 10 hari. Karena seseorang itu memang beda-beda, ya. Ada yang hafalannya cepat, hilangnya cepat. Ada yang hafalannya itu lambat, hilangnya juga lambat. Ya. Ada yang ngafalnya sulit, ngafalnya lambat, hilangnya cepat. Nah, ini beda-beda ya orang itu. Jadi sekali lagi kita ini punya target, ya. Setiap pagi ini paling enggak ya setengah muka minimal lah, ya. Jadi 1 bulan itu bisa 1 juz. Kalau 1 bulan itu 1 juz berarti selama setahun berapa juz? Berapa? Kalau sebulan 1 juz berarti setahun
Nah, 12 kan? Ya. 2 tahun 24. 3 tahun 30 36 juz, enggak ada. Ya, enggak ada 36 juz. Jadi hitungannya seperti itu ya. Kalau kalian ini untuk menghafal dalam 3 tahun berarti target kalian itu 1 hari 1 muka. Kalau pengen 30 juz dalam 3 tahun. Itu sisa waktu. Karena 24 itu 2 tahun. Ya. Jadi kalau kalian ini di sini 3 tahun berarti belum lagi kepotong liburan. Ya, Ramadan, semester dan sebagainya. Ya itu insya Allah bisa. Mampu kalian. Ya, kalau sehari itu 1 muka. Ya. 1 hari 1 muka ini dalam 3 tahun itu selesai. Ya, selesai 30 juz. Tinggal motivasi kalian, himmah kalian itu ada atau enggak. Kalau enggak ada motivasi, enggak punya semangat menghafal ya, malas, aras-arasan. Ya. Baru 1 muka aja udah kelap-kelip mripatnya, matanya itu sudah 5 watt gitu. Ya. Jadi ini berarti orang ini enggak punya himmah. Ya. Kemudian, wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fi nafsi. Dengan adanya mudzakarah, maka kita ini senantiasa akan menghidupkan ilmu pada diri kita. Ya. Mudzakarah dengan teman kita. Kita membaca, temannya menyimak, gantian seperti itu yang namanya dengan mudzakarah. Wa yaqwa ta'alluquhu biha wal muradu bil mudzakarah mudarasatul aqran. Yang dimaksud dengan mudzakarah ini kita belajar menyimak dengan teman kita. Ya, dengan teman belajar kita. Dibiasakan ya, kalau kalian ini ingin cepat menghafal, ingin cepat memahami, dibiasakan belajar kelompok. Ya, 2-3 orang cukup. Gantian, si A suruh baca, yang 2 B sama C ini menyimak. Nanti si B suruh baca, yang 2 menyimak. Itu paling cepat dengan cara mudzakarah. Ya, mudzakarah. Jadi misalkan besok ya PTS ya. Maka disuruh membaca aja teman kita, coba dibaca gantian. Jadi kita sambil nyimak, oh iya maksudnya gini. Daripada kita membaca sendiri ngantuk, kalau salah juga nggak ada yang benarkan kan lebih cepat dengan cara mudzakarah. Dengan cara kita ini belajar kelompok dengan teman kita. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Jadi kalian itu harus punya metode cara belajar lebih cepat untuk menghafal, cepat untuk memahami dengan cara mudzakarah. Butuh teman dalam belajar. Ya. Kemudian ya, ketika kalian ini menjawab soal dan kalian ini nggak paham, ya jangan ditulis. Wallahu a'lam, maaf, saya tidak tahu. Nggak perlu ditulis. Kalau nggak tahu ya diam. Nggak tahu diam, nggak usah banyak tulisan macam-macam. Kecuali memang itu jawabannya. Kalau sampai dia itu di lembaran soal, ya, lembar jawabnya itu dia menulis, maaf saya tidak belajar, maaf lupa, maaf ini berarti kurang perhatian. Berarti malam nggak pernah belajar sama sekali. Ya. Jadi kalian di sini kan tujuannya belajar. Tidak ada kata lain di sini selain daripada belajar. Ya. Jadi dengan cara mudzakarah, ya, ini akan lebih mudah kita ini memahami sesuatu. Waqad umirna bi ta'ahudil Qur'an alladhi huwa aisarul ulum. Dan kita diperintahkan ya untuk selalu menghafal ya. Untuk selalu kita ini menghafal Al-Qur'an. Wa aisarul ulum ya. Jadi ilmu yang paling mudah didapatkan itu dengan cara Al-Qur'an tadi ya. Kita menghafal Al-Qur'an ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf ya. Qala akhbarana Malik an-Nafi' an Ibni Umar ya. Jadi sanad yang paling sahih itu dari Ibnu Umar, dari Bukhari, Ibnu Umar dari Nafi'. Itu sanad asahul asanid indal Bukhari ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil al-mu'aqqalah ya.
Jadi perumpamaan orang yang dia itu menghafal Al-Quran ya dengan kuat, maka ini perumpamaan seperti dia itu memiliki onta, di mana ontanya itu diikat, ya, diikat di tempat yang kuat. Itu perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran, itu sebagaimana dia itu memiliki onta dan ontanya itu diikat. Coba kalian ini punya, kalau di sini nggak ada onta, ini maksudnya permisalan. Gantilah ya, selain onta ya, ada kambing gitu. Kambing ini nggak kalian ikat, ya. Kemudian dibiarkan, kira-kira lari nggak itu kambing? Lari kan? Sama dengan hafalan kita, ya. Kalau kita ini punya hafalan dan Al-Quran itu lebih cepat, ya. Al-Quran itu lebih cepat hilangnya, ya. Makanya dalam berdoa itu Allahumma dzakirna, ya. Jadi kita untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala manusina. Apa yang sudah dilupakan dari kita, bukan kita melupakan, ya. Jadi Al-Qur'an itu seringkali melupakan kita karena kita ini tidak murojaah. Kita tidak pernah murojaah itu, maka Al-Qur'an akan hilang dari kita. Makanya kalau kita ingin kuat hafalan itu adalah dengan cara kita ini sering murojaah. Ya, apapun itu, bukan hanya Al-Quran, entah itu hadits, matan, kaidah bahasa Arab dan sebagainya, intinya satu, yaitu untuk murojaah. Kemudian kata Nabi, in ahada 'alaiha amsakaha. Jika kalian ini terus murojaah, maka kalian ini akan melekat hafalan tadi. Wa in atlaqaha dahabat. Tapi kalau kalian ini punya hewan piaraan, punya kuda, kambing, onta, kemudian kalian biarkan begitu saja, tidak diikat, maka hewan ini akan pergi, ya. Maka akan lari dari kalian. Sama dengan hafalan. Kalau kita ini nggak pernah murojaah, nggak kita simpan, nggak kita jaga, maka itu akan hilang. Jadi mudah sekali. Hilangnya hafalan itu lebih mudah hilangnya daripada tali onta, ya. Jadi sangat mudah sekali. Oleh karenanya kita ini sering-sering untuk murojaah. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Malik. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitabnya At-Tamhid, wa idza kana al-Qur'an al-muyassar lidzikri kal ibil al-muaqqalah man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum, ya. Ini bagus, perlu dicatat ini, ya. Jadi Al-Quran saja yang mudah untuk diingat, yang mudah untuk dihafal, sebagaimana itu, ya, tali, ya, tali onta itu kan lebih mudah dia untuk diikat. Maka dia itu kalau sudah mengikat, ya, onta itu dengan tali, maka dia akan kuat, dia akan terpelihara. Maka bagaimana dengan ilmu yang lainnya? Kalau Al-Quran aja kita sudah terlupakan, bagaimana dengan ilmu yang lain? Ilmu yang lain itu ya maksudnya seperti mandhumah, seperti matan, kan ini lebih sulit daripada kita menghafal Al-Quran. Karena kata Allah, ya, orang yang menghafal Al-Quran itu lebih mudah, ya, daripada dia itu memang menghafal matan, menghafal qawaid, ya, qawaid fikih, usul fikih dan lain sebagainya. Ya, kullu muyassar. Jadi semuanya itu dimudahkan bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kemudian kata Imam Az-Zuhri, ya, rahimahullah, innama yudhibul ilma an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Ini dicatat, ya. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, ilmu ini, ya, ilmu ini akan hilang, ya, dengan cara melupakan. Artinya tidak dibuka, tidak pernah dibaca, maka ilmu itu akan hilang, ya, terlupakan. Dan yang kedua, dengan cara kita ini meninggalkan tidak pernah mudzakarah. Itu hilangnya ilmu dengan dua cara. Dengan kita melupakan dan kita tidak pernah mudzakarah. Ini kata Imam Az-Zuhri, ya. Jadi ini terkadang penyakit kita, ya.
Ya, penyakit kita bagi seorang thalib, kita ini pernah belajar. Kemudian kita ini tidak dibuka lagi, tidak pernah mudzakarah, tidak pernah murajaah, ya hilang begitu saja. Ya. Tapi kalau kita ini menyisakan waktu, ya, ada waktu ini kita biasakan untuk murojaah lagi, maka insya Allah ilmu itu akan melekat pada diri kita. Ya. Wa bisu'ali anil ilmi tuftatahu khazainuhu. Dan dengan cara kita menanyakan ilmu, kalau kita nggak paham, kita tanyakan kepada ahli ilmi, maka dengan cara bertanya ini, ya, gudang-gudang, ya, artinya perhiasan ataupun ya gudang-gudang yang lain yang berisi dengan perbendaharaan harta benda, maka itu akan terbuka kalau kita ini sering bertanya, ya. Jadi kalau kita sering bertanya itu kita akan mendapatkan seperti emas di dalam gudang, ya. Kita nggak tahu di dalam gudang itu isinya ada emas, ya, ada perak, ada mutiara, karena kita nggak pernah membukanya. Nah, bertanya tentang ilmu itu adalah seperti kita ini membuka gudang, ya. Membuka gudang itu yang isinya Masya Allah, ya. Isinya itu mutiara, emas, ya. Kemudian jamrut dan lain sebagainya. Jadi kita kalau tanya tentang ilmu itu akan dibukakan, ya, berbagai macam manfaat bagi kita. Wa husnul mas'alati nisful ilmi. Ya, dan baiknya di dalam bertanya, ya, itu adalah sebagian daripada ilmu. Wa su'alat al-musannafah kamasail Ahmad al-Marwiyah anhu burhanun jaliyun ala azimin manfaatus soal, ya. Jadi kalau dia itu menanyakan suatu permasalahan, jadi tentang masalah fikih, khilaf para ulama, maka ini tentunya lebih dakik lagi, lebih dalam lagi, ya. Paling enggak kalian itu menanyakan, ya, bukan menanyakan, bertanya. Bertanya, Ustadz ini saya belum paham maksudnya apa, ditanyakan, jangan diam saja, ya. Jadi masuk kelas nggak paham diam, ya, kelihatannya anteng, ternyata sedang buat pulau, ya. Nah, ini berarti nggak beradab, ya. Jadi sekali lagi kalau nggak paham itu tanya, jangan bahkan sampai ditanya sudah paham tapi suruh mengulangi nggak bisa. Ini kalian menipu diri kalian sendiri. Padahal bertanya tentang ilmu itu bagaikan kita ini membuka gudang, ya, yang mana gudang itu isinya sangat istimewa, ya. Selanjutnya waqillatul iqbali 'alal alimi bisu'ali idza warada 'ala balati takshifu mablagh al-ilmi fihi, ya. Jadi sedikitnya kita ini berjumpa dengan seorang alim untuk menanyakan suatu ilmu, ya. Apabila kita ini menjumpai di suatu negeri, suatu daerah, ya, kita tanya. Kadang kita tanya ini supaya kita ini lebih mudah untuk memahaminya. Atau paling enggak kita ini bisa mengingat lagi mudzakarah tadi, yang sudah pernah kita hafal, sudah pernah kita pelajari, kemudian kita tanya tentang beberapa masail kepada selain guru kita, maka ini akan lebih bermanfaat, ya, akan lebih memahami. Selanjutnya, Fahada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yaqdumu Asqalan fayamkuthu thalathan. Ya, beliau ini mendatangi Asqalan, kemudian beliau ini menetap di dalamnya selama tiga malam. La yas'alul insan an syai'. Jadi tidak ada seorang pun yang menanyakan sesuatu padanya. Fayaqulu lirrawadi bil jarrah ahadi ashabihi iktarli akhrij min hadzal balad hadza baladun yamutu fihi al-ilm. Kemudian aku ingin keluar dari daerah ini karena enggak ada seorang yang menanyakan tentang ilmu. Jadi seolah-olah negeri, daerah itu mati karena nggak ada orang yang menanyakan ilmu. Ini penting sekali. Apalagi kalau di pesantren. Mambaul ulum, ya, sumbernya ilmu. Kalau nggak pernah ditanya, ya mati. Ilmu itu nggak akan berkembang, ilmu itu nggak akan hidup, ya. Jadi hidupnya ilmu dengan cara mudzakarah, dengan cara kita bertanya,
dengan cara kita tadi menghafal dan sebagainya. Ya, tayyib demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita masuk pada poin yang ke-14. Intinya apa tadi? Poin yang ke-13 disuruh menghafal yang pertama, yang kedua ya mudzakarah itu dengan teman belajar. Kalau murojaah itu sendiri. Kalau mudzakarah itu dengan teman belajar. Yang ketiga bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau malu bertanya sesat di jalan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang sesat karena kita tuh nggak mau bertanya. Nanti dicek semua ya catatannya, ya putra-putri musyrifahnya untuk mengecek apakah benar-benar mencatat materi atau gambar ya gambar, animasi dan lain sebagainya. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.